terutama di Dubus, Lakudo, di 3 itu hanya 4 sekolah atau 5 sekolah itu mendaftar. Apakah IKM-nya berjalan? Kami juga tidak tahu karena ada penguas khususnya di sana. Jadi IKM yang dilaksanakan itu adalah mandiri belajar, menggunakan K13, tetapi pembelajarannya sudah masuk pada kurikulum merdeka. Setelah itu mandiri berubah. Kalau itu ada peningkatan, kalau mereka sudah bisa berubah, maka bisa mendaftar ke situ. Untuk sekolah penggerak adalah mandiri berbagi. Pada saat inilah kita akan bagi itu. Yang perlu kita perhatikan daripada atau tujuan kita di sini adalah bagaimana struktur kurikulum merdeka itu dan bagaimana penerapannya. Berbicara mengenai struktur itu agak beda dengan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka fokusnya adalah pada anak-anak kita. Di dalam kurikulum 2013 itu ada bagaimana kita menghabiskan materi itu. Tetapi di kurikulum merdeka bagaimana anak-anak kita bisa. Kalau untuk ini mengenai penyusunan ini yang pernah dilaksanakan di sekolah penggerak. Tetapi kalau satu saat kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka kita harus ada kerjasama. Apakah melalui KKG kita susun atau melalui kepala sekolah, misalnya dengan kepala sekolah, kan gitu. Yang berikutnya di kurikulum K13 kita mengenal dengan adanya penilaian. Ini hanya saja ganti casing. Itu prinsipnya adalah pembelajaran atau menggunakan asesmen itu. Dan menggunakan perangkat ajar atau RPP ya. Bisa juga yang biasa kita kenal dengan modul ajar. Modul ajar adalah merupakan perencanaan pembelajaran yang sangat kompleks. Tetapi untuk di sekolah penggerak sudah dibenarkan juga menggunakan RPP. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 16 2022. Ini materinya. Struktur kurikulumnya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Penyusunannya nanti, prinsip pelajarannya sudah tadi. Nah ini penggunaan perangkat. Ini hanya sekedar informasi. Bapak dan Ibu, saat ini kita tidak suruh untuk bagaimana kita membuat itu. Ada waktunya kita membuat. Hanya saja jangan sampai tiba waktunya bagaimana itu modelnya kurikulum merdeka itu. Maka pada saat ini kami dari sekolah penggerak akan mengimbaskan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita bingung dengan hal itu. Apa alasan daripada kurikulum merdeka itu? Ini yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan intranya. Di kurikulum K13 kita mengenal adanya KIKD. Di kurikulum merdeka itu adalah CP, capaian pembelajaran. Itu agak bedanya. Di kurikulum 2013 KIKD yang itu dasarnya adalah Permendikbud nomor 24 tahun 2016
Setelah itu diganti dengan Permendikbud 37 2018. Untuk CP itu sudah ada perubahan. Dulunya itu Permendikbud Ristek nomor 008, sekarang diganti dengan 033. Baik, berbicara mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, inilah inti kita sebenarnya. Ini DK13 tidak mengenal ini. Berbicara mengenai sekitar alokasi sekitar 20%, nanti kita lihat dari alokasi. Struktur kurikulum SD RW dibagi menjadi 3 fase. Jadi inilah fasenya. Kita dulu per kelas. Ini fase. Fase CP-nya di sini. Fase A itu kelas 1, kelas 2. Fase B kelas 3, kelas 4, dan fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Beda lagi dengan SMP dan SMA. Ini proses pelaksanaan profil Pancasila itu dilakukan secara fleksibel. Jadi nanti kalau ada proses pelaksanaan mengenai penguatan profil pelajar Pancasila, jangan kita berpedoman bahwa kalau di SD 12 menggunakan ini, kita juga menggunakan ini. Itu bebas, fleksibel, bebas untuk masyarakat itu. Cara apapun yang penting itu yang kita bisa tercapai. Dia tidak dipatok harus begini, tetapi bagaimana kondisi lingkungan sebelah itu sendiri. Capaian profil pelajar Pancasila ada. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman guru yang saya banggakan pada kesempatan ini sering melihat SD 12 Bu sering mengirim mengenai kegiatan-kegiatan membuat ini dan ini, itulah proyek yang dilaksanakan. Jadi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain kurikulumnya tidak mungkin sama, pasti ada perbedaan karena berdasarkan kondisi dan nilai tersebut. Boleh juga apa yang menjadi prioritas kita? Kita di sini itu hari apa Ibu Guru mengenai itu kearifan lokal.